Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang model pengembangan aktivitas peserta didik. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Danes Trinovela, Nadia Vio Agustina. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, PAIKEM dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran dan media pengajaran yang sesuai, dan disertai penataan lingkungan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian ada kriteria dari model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama, ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik daripada berpusat pada guru. Peranan aktif seorang siswa dalam pembelajaran ini akan menjadi dasar dari pembentukan generasi kreatif yang berkemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain. Yang kedua, ada pembelajaran inovatif. Inovatif berarti memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan dalam arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, pembelajaran inovatif merupakan suatu proses pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran semacam ini akan membuat anak tertarik dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berkaitan pada rendahnya hasil belajar siswa serta tidak bermakna pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Kemudian yang ketiga, ada pembelajaran kreatif. Pada pembelajaran ini akan lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan berimajinasi ataupun daya cipta maupun pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif haruslah seimbang dengan kemampuan berpikir rasional logis. Yang keempat, ada pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Efektivitas pembelajaran akan nampak pada perubahan perilaku, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, yang relatif tetap seperti yang telah dituliskan sebagai tujuan pembelajaran atau indikator atau kompetensi dalam kurikulum. Yang terakhir, ada pembelajaran menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang kondusif, yang mampu menyenangkan peserta didik, sehingga mereka memusatkan perhatian secara penuh pada belajar dengan waktu curah perhatian yang tinggi. Prinsip-prinsip penerapan model pembelajaran PAIKEM, yaitu ada 8. Yang pertama, memahami sifat peserta didik. Yang kedua, mengenal peserta didik secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Yang kelima, menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Dan yang terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Nah, materi selanjutnya adalah cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Dari beberapa pengertian menurut tokoh, dapat disimpulkan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah
suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Model pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan sosial. Untuk ciri-ciri cooperative learning diantaranya 1. Setiap anggota memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan personal kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur cooperative learning. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Ketergantungan positif ini bukan berarti siswa bergantung secara menyeluruh kepada siswa lain. Jika siswa mengandalkan teman lain tanpa dirinya memberi ataupun menjadi tempat bergantung bagi sesamanya, hal itu tidak bisa dinamakan ketergantungan positif. Guru harus menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Yang kedua, tatap muka. Interaksi kooperatif menurut semua anggota dalam kelompok belajar dapat saling tatap muka, sehingga mereka dapat berdialog tidak hanya dengan guru, tapi juga bersama dengan teman. Interaksi semacam itu memungkinkan anak-anak menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Yang ketiga, keterampilan sosial. Unsur ini menghendaki siswa untuk dibekali berbagai keterampilan sosial, yakni kepemimpinan, membuat keputusan, membangun kepercayaan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan manajemen konflik. Yang terakhir ada proses kelompok. Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok perlu membahas perilaku anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif, serta membuat keputusan perilaku mana yang harus diubah atau dipertahankan. Kemudian tipe-tipe cooperative learning. Yang pertama ada tipe jigsaw. Tipe ini pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling bergantungan yang positif, dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok. Yang kedua ada TGT atau Team Game Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen, tugas tiap kelompok bisa sama bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Yang ketiga, kelompok investigasi. Pembelajaran kooperatif tipe GI atau kelompok investigasi didasari oleh gagasan John Dewey tentang pendidikan yang menyimpulkan bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan di dunia nyata yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial dan antar pribadi. Pada dasarnya, model ini dirancang untuk membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai hal mengenai masalah itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan menguji hipotesis. Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit diterapkan. Pada model ini,
Siswa terlibat dalam perencanaan, baik yang dipelajari maupun hasil penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih terpusat dari guru. Dan yang terakhir ada tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Pembelajaran ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru menggunakan pembelajaran kooperatif. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam kelas tertentu dibagi menjadi kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang. Setiap kelompok harus heterogen, terdiri atas perempuan dan laki-laki, berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya, kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, dan cara berdiskusi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari cooperative learning. Kelebihan dari cooperative learning yang pertama, siswa tidak terlalu bergantung pada guru. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang keenam, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri menerima umpan balik. Untuk kekurangannya, yang pertama ada, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.